Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan beribadah, memuji dan memuliakan, membesarkan nama daripada Tuhan pada saat ini. Kita percaya dimanapun kita berada, baik kami yang ada di tempat ibadah, maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing, atau dimanapun berada, Tuhan ada juga di sana bersama dengan saudara. Sebabnya mari kita akan beribadah bersama-sama, sekalipun tidak secara langsung, tetapi Tuhan menilik kita semua, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita siap memuji Tuhan, meninggikan, membesarkan nama daripada Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan menyanyi satu pujian, mengawali ibadah kita dengan doa. Kita menyanyi itu pujian. Dimuliakan, ditinggikan. Haleluya.
Kami mau memuji-muji Engkau, mengagungkan, membesarkan nama-Mu, sebab Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan kami, Juru Selamat penebus dosa kami. Tuhan Yesus, layakkan kami. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan pada saat ini dapat naik harum di hadapan hadirat, menjadi satu persembahan yang berkenan kepadamu, yang menyenangkan Engkau. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, mulaikan ibadah kami pada siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita mari memuji-muji Tuhan, mengagungkan, membesarkan nama Tuhan, daripada Tuhan dengan sukacita, dengan gembira, dengan semangat. Tuhan senang kita memuji Dia, Tuhan senang kita meninggikan Dia, Tuhan senang kita mengagungkan Dia, Tuhan senang kalau kita senang juga memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi pujian, pujilah selalu, Dialah yang dipuji selalu. Buat kita semuanya, kasih-Nya tidak pernah berkesudahan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita lanjut dengan pujian yang lain. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil. Mencintai kita, sayang kepada kita semuanya. Kita menyanyi pujian yang lain lagi, lagu Dia ubah rataku jadi besar buat kita.
Kekuatan bagi kita semuanya. Haleluya. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, sebentar saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi terlebih dahulu satu pujian yang kita naikkan kepada Tuhan untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan yang saya akan sampaikan. Ubah hatiku setulus salibmu. Haleluya. Kita menyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita jadi seperti yang Tuhan mau. Ya. Akan beri
menaikkan pujian ini. Kita merindukan supaya kita memiliki hati seperti Tuhan, memiliki ketulusan seperti tulusnya sang Tuhan buat kita, memiliki mata seperti Tuhan yang memancar kasih yang ajaib, kasih yang heran, kasih yang luar biasa buat kita semuanya. Kita akan menyanyi lagu ini refnya saja, dan saya minta saudari Dea akan berdoa buat firman Tuhan. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti kasih-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu. Tuhan, sorry padamu Bapa. Bersatu hati dalam doa Tuhan. Kami aminkan pujian ini Bapa, biar Engkau yang boleh mengubah hati kami Tuhan. Ubah hati kami agar menjadi seperti-Mu, memiliki karakter yang seperti Engkau Bapa. Di tengah dunia yang sedang bergoncang ini Tuhan, Tuhan, satu hal yang kami rindukan, biarlah hati kami selalu seperti Engkau Bapa. Biarlah kerinduan kami selalu menyenangkan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama Tuhan. Kami boleh menaikkan setiap pujian Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi naik harum di hadapan Tuhan dan membawa kesukaan hanya bagi-Mu saja Bapa. Kami berdoa Bapa, sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan yang ada ya Tuhan. Biarlah Engkau berbicaralah apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, lewat bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami, kiranya Engkau Bapa sampaikanlah Bapa. Dan berikanlah kiranya pada kami Tuhan hati yang mau diajar selalu Bapa. Tanamkanlah kerendahan hati dari dalam hidup kami Bapa. Biarlah kami boleh selalu mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang boleh memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan pemberitaan firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang pagi hari ini kita menyampaikan firman Tuhan buat kita semuanya. Dan saya percaya kita semuanya Tuhan pada saat ini, ya, pada hari-hari yang ada ini, sekalipun situasi dan kondisi yang ada seolah-olah akan membuat kita menjadi putus asa, pesimis, tetapi di dalam Tuhan punya kuasa yang ajaib, kuasanya tidak terbatas. Ya, kita tidak boleh meragukan kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kuasa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita semuanya. Ya saudara sekalian, ibadah perdana kita beribadah secara tidak langsung seperti biasa kita beribadah di tempat ini. Tapi kita percaya Tuhan ada di tempat saudara masing-masing, dan kita berdoa supaya apa yang sedang terjadi hari-hari ini Tuhan tolong tidak membuat kita jauh dari Tuhan dan tidak membuat kita pesimis. Kita justru dengan situasi yang seperti ini akan kelihatan kesungguhan kita, akan kelihatan siapa diri kita, ya. Kalau kita berakar kuat di dalam Tuhan, tertanam kuat di dalam Tuhan,
bagaikan bangunan yang dibangun di atas dasar yang kuat. Apapun badai, apapun yang datang menimpa kehidupan kita, tidak dapat menggoyahkan iman kita, tidak dapat menggoyahkan kepercayaan kita. Sebab bukan oleh karena kuat kita hadapi semuanya, tetapi karena kekuatan dari Tuhan ada dalam kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya berbicara mengenai pertobatan atau bertobatlah. Karena hari-hari ini kita melihat situasi yang ada justru berdampak sesuatu yang baik bagi dunia ini, dengan kita menyaksikan di mana-mana orang sekarang mencari Tuhan. Orang sekarang kembali berlomba-lomba datang kepada Tuhan di berbagai-bagai tempat, di berbagai penjuru dunia, di beberapa bangsa yang ada. Banyak sekarang yang datang kepada Tuhan, sujud kepada Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan, membesarkan nama daripada Tuhan. Dan itu tentu merupakan suatu kesukaan buat kita, suatu kebanggaan buat kita. Sebab kita mendapatkan atau memiliki banyak teman-teman kita dimanapun berada yang datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan. Mari saudara, saya akan membawa kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Saudara simak Alkitab saudara masing-masing ayat ini. Saya akan membacakannya. Matius 3 ayat yang kedua. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara, ini adalah seruan daripada Yohanes Pembaptis, menjelang datangnya Yesus Kristus yang akan menyatakan kuasanya memerintah di dalam dunia ini. Dia akan datang sebagai raja di atas segala raja, atau dikatakan sebab kerajaan sorga. Tuhan Yesus merupakan kerajaan sorga, perwujudan daripada kerajaan sorga, yaitu datangnya Tuhan Yesus Kristus yang akan memberikan jalan keselamatan bagi umat manusia. Ayat ini berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah saudara, apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ini, nah kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah datang sebagai raja di atas segala raja pada kedatangan yang pertama. Tetapi ayat ini juga dapat kita tarik kepada kita di era zaman sekarang ini, di mana kita juga sedang menanti-nantikan kerajaan sorga, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah saudara, ayat ini menekankan kepada kita untuk supaya kita bersiap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ayat ini memberikan nasihat kepada kita semuanya, bertobatlah. Bertobatlah. Bertobat itu berbalik, berbalik dari arah yang berlawanan. Misalnya tadinya dia menghadap ke selatan, berbalik menghadap ke utara. Tadinya dia hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kemunafikan, hidup di dalam segala kejahatan yang ada di dalam dunia ini. Mungkin juga dia seorang yang katanya orang Kristen, tetapi hidupnya jauh daripada Tuhan. Nah, Yohanes menekankan kepada kita semuanya
baik juga kepada murid-murid yang ada pada waktu itu, atau pada orang-orang Farisi yang ada pada waktu itu, atau orang-orang yang mendengar apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis pada waktu itu, supaya mereka bertobat. Bertobat, meninggalkan hidup yang lama, masuk pada hidup yang baru. Bertobat di sini bukan cuma sekedar menerima baptisan air, ya, dan dikatakan orang yang dibaptis, saudara, dia meninggalkan hidupnya yang lama dan keluar hidup yang baru, ya. Bukan cuma sekedar ritual kita dibaptis, tenggelam, masuk dan keluar dari dalam air, tetapi lebih daripada itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah bertobat, benar-benar ada pertobatan yang sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan kita. Kita menyadari bahwa apa yang kita perbuat selama ini tidak menyenangkan Tuhan. Kita menyadari dengan sepenuh-penuhnya, dengan sesadar-sadarnya, bahwa hidup kita ini tidak berkenan kepada Tuhan. Iya. Kita mendengar sekarang, puji Tuhan, COVID-19 juga bisa berbicara, sedang berkhotbah, corong buat dunia ini. Dunia yang penuh dengan kegelapan dosa. Dunia ini penuh dengan kejahatan, ya. Segala macam kejahatan ada dalam dunia ini, bahkan sudah sangat memuncak, dan itu sangat menyakiti hati daripada Tuhan. Kalau kita sudah banyak kali mendengar firman Tuhan, supaya kita bertobat, meninggalkan hidup yang lama, tetapi banyak yang, ataupun kita seringkali tidak merespon dengan baik, menganggap sepele hal seperti itu. Tetapi bagi Tuhan itu bukan merupakan hal yang biasa-biasa saja. Tuhan mau benar-benar kita bertobat. Haleluya. Ya, kita hidup di dalam satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Sebab Tuhan mau buat kita supaya hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang menyenangkan Tuhan. Hari-hari yang ada ini kita melihat banyak macam kejahatan terjadi. Makanya firman Tuhan pun berkata bahwa apa yang terjadi pada zaman Lot dan pada zaman Nuh, itu pun terjadi pada akhir zaman. Kawin-mawin, pesta pora, perselingkuhan, hubungan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, betapa bobroknya manusia zaman sekarang ini. Dan itu adalah sesuatu yang menjadi satu kejijikan bagi Tuhan. Dan itu sudah merupakan hal yang biasa di beberapa negara. Bahkan ada beberapa negara yang menikahkan sejenis LGBT. Itu bukan aturan Tuhan. Itu membuat Tuhan murka. Ya. Apa yang kita perbuat, manusia buat pada hari-hari yang ada ini. Makanya pada zaman dulu Tuhan menenggelamkan dunia ini. Sebab pada zaman itu kecenderungan manusia pada zaman itu adalah jahat semata-mata. Nggak ada yang punya kecenderungan yang baik, yang mau memuliakan nama Tuhan. Hanya Nuh yang didapati berkenan kepada Tuhan. Dan akibat daripada kecenderungan manusia yang jahat semata-mata, penuh dengan segala tipu daya yang tidak baik, penuh dengan segala hal yang jahat dalam kehidupan manusia, Tuhan menenggelamkan dengan air bah. Tinggallah 8 jiwa. Kemudian pada zaman Lot juga, bagaimana orang kawin-mawin, pesta pora, dan segala kejahatan-kejahatan sejenis terjadi pada waktu itu. Dan saudara, banyak lagi daftar-daftar urutan yang ada di dalam firman Tuhan. Dituliskan bahwa di akhir zaman banyak hal yang membuat Tuhan dapat murka dengan kita, dengan segala macam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Coba kita simak di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Ketahuilah
bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Secara lahiriah banyak orang datang ke gereja, banyak orang datang ikut ibadah. Secara lahiriah tampilan dari luar saja, fisik ada di tempat ibadah, tetapi di hatinya jauh dari Tuhan. Seperti yang Tuhan sampaikan pada orang-orang Farisi, di mana digambarkan mereka seperti kuburan yang dilabur dengan baik, dengan putih bersih di luar, tetapi di dalamnya penuh dengan ulat-ulat yang busuk. Nah, seperti itulah keadaan dunia sekarang. Seperti itulah keadaan yang ada manusia sekarang, penuh dengan kepalsuan. Sulit untuk dipercayai manusia yang ada. Itu sebabnya Tuhan datang kepada kita. Percayalah kepadaku dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada akalmu, kepada pikiran. Saudara, Tuhan dapat menolong kita untuk kita dapat menyadari bahwa banyak hal yang tidak baik dalam hidup kita. Ya, mungkin selama ini kita merasa kita baik-baik saja. Kita biasa-biasa saja, kita berkenan kepada Tuhan. Ya, padahal kita tidak menyadari bahwa ada hal yang bersemayam di dalam kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, tapi kalau kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, merendahkan diri di hadapan hadirat daripada Tuhan. Tuhan itu baik. Ya, dikatakan sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Luar biasa Tuhan. Tuhan baik. Dan saudara, kalau kita perhatikan sekarang di mana-mana terjadi kegerakan rohani, KKR yang besar-besaran, tidak harus dengan pakai gedung yang besar, lapangan-lapangan yang besar, tetapi dengan COVID-19 Tuhan sedang berfirman, Tuhan sedang memakai ini semua. Tuhan sedang memakai virus-virus yang ada ini, ya, supaya manusia sadar, manusia tidak punya kekuatan apa-apa, manusia tidak berdaya. Ada Tuhan yang lebih dari semuanya itu. Tuhan yang dapat menolong kehidupan umat manusia. Itu sebabnya pada hari-hari ini saya banyak mendengar kesaksian-kesaksian di mana-mana. Terjadi pertobatan, berbalik dari hidup yang tidak baik kepada hidup yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Itu dituliskan juga di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 14. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Ini pengalaman Raja Salomo, dan Tuhan sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Raja Salomo pada waktu itu dengan umatnya yang ada. Dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 14 saya akan bacakan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, ya, jadi umat Tuhan yang atasnya nama Tuhan disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara, ayat ini datang kepada kita juga pada saat ini, di mana ini adalah merupakan ungkapan dari Tuhan sendiri. Dia merespon apa yang dikerjakan oleh Salomo pada waktu itu. Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Saudara, kita mesti merendahkan diri hari-hari ini di hadapan hadirat daripada Tuhan.
Jangan bawa kita ini hebat. Jangan datang dengan membawa kita merasa diri hebat. Ya, kita bisa semuanya. Kita lebih dari yang lain. Tidak bisa. Kita harus pribadi lepas pribadi. Kita mesti sadar, insaf dengan kesadaran sendiri dari dalam kehidupan kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan mencari wajah Tuhan, atau mencari hadirat dari Tuhan. Ya, dikatakan daripada ayat ini, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka apa yang akan terjadi? Maka Tuhan, aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, Tuhan tahu segenap kehidupan kita. Dia tahu pertobatan yang benar-benar bertobat dan pertobatan yang cuma main-main. Saudara, saya mengajak kita semua jemaat yang ada di Puri Nirwana 2, GPD Immanuel Puri Nirwana 2. Mari kita lihat diri kita sendiri. Kita tidak perlu lihat orang lain. Kita introspeksi diri kita sendiri. Bahkan juga bagi siapapun yang mendengar khotbah yang saya sampaikan ini, saudara tidak perlu melihat orang lain. Saudara tidak perlu berusaha supaya orang lain bertobat. Lihat diri kita sendiri. Dan kalau orang punya sikap seperti ini di seluruh dunia ini, Roh Kudus, kuasa Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Karena kita masing-masing menyadari kita tidak ada apa-apanya. Kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan kalau kita datang dengan segala kesombongan, tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak bisa. Ya, penghambat untuk kita mengalami zaman kuasa Tuhan adalah kita sendiri, diri kita sendiri, ego kita, keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Itu penghambat besar untuk terjadi pertobatan yang benar, yang tulus, yang jujur, yang sungguh-sungguh dari dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, kalau Tuhan beri waktu buat kita, kita pakailah waktu dengan ada ini dengan sebaik-baiknya. Ya, mumpung kita masih belum masuk di dalam penyingkiran gereja. Ya, satu waktu antikris akan menguasai dunia ini. Tetapi gereja Tuhan yang telah memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan tidak perlu takut. Kita gereja Tuhan akan dibawa di tempat rahasia Tuhan. Amin, saudara. Di tempat yang Tuhan sudah sediakan, jauh dari mata si ular, kita akan ada di sana. Tapi sebelum itu mari kita introspeksi, kita lihat diri kita sendiri. Kalau Tuhan masih memberi waktu buat kita pada hari-hari yang ada ini, jangan sia-siakan waktu yang ada. Mari kita isi waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya, dengan hidup berkenan kepada Tuhan, benar-benar meninggalkan hidup yang lama dan berbalik kepada Tuhan. Tuhan itu segala-galanya bagi kita. Kita mau jadikan Tuhan itu Kairos, penguasa satu-satunya dalam hidup kita, penguasa tunggal dalam hidup kita. Haleluya, saudara. Kita mau jadikan Dialah yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Dan memang Tuhanlah yang berdaulat atas semua yang ada di dalam dunia ini. Ada pujian yang lama berkata, bumi langit tunjuk kuasanya, ku pandang saja padanya. Suci, 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 mari Tuhan Yesus sucikanku. Saudara, tidak ada yang dapat kita mau banggakan diri, merasa diri hebat, ya, dalam hidup ini. Menganggap rendah akan kebesaran Tuhan, ya, itu sesuatu yang sangat bodoh dalam kehidupan kita. Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan sembarangan. Dia pencipta seluas sekalian alam. Maka wajiblah kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertobat, menghormati Tuhan, menempatkan Dia di atas segala-galanya, takut akan Tuhan, permulaan semuanya. Saudara, kita melihat lagi di dalam firman Tuhan apa yang dilakukan oleh Raja Daud
Mazmur 51. Mazmur pasal yang ke-51. Coba kita perhatikan ayat-ayat yang ada ini. Ini Daud datang kepada Tuhan setelah dia melakukan suatu pelanggaran, sesuatu kejahatan dalam hidupnya dia. Ya. Dan apa yang selama ini ada pada Daud, apa yang selama ini ada pada dia, yaitu kegirangan, sukacita, damai daripada Tuhan, kebahagiaan yang ada daripada Tuhan hilang dari dia setelah dia melakukan satu pelanggaran, satu kejahatan yang menyakitkan, ya, yang tentu tidak menyenangkan hati daripada Tuhan. Maka Mazmur 51 berkata, lepaskanlah aku dari hutang darah. Ayat 16, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Ya saudara, ayat ini berkata, korban kepada Tuhan bukan ritualisme, bukan hal-hal ritual-ritual yang suka dibuat yang dilakukan oleh orang-orang Farisi yang lebih condong kepada ritual-ritual agamawi semata. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Kita harus datang kepada Tuhan. Jangan merasa kita tidak lagi berlayak di hadapan Tuhan. Ya. Ayat ini berkata, tidak Kau pandang hina, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Tuhan Yesus baik. Daud datang kepada Tuhan, ya, yang tadinya dia begitu senang di hadapan Tuhan. Makanya ayat 14 juga berkata, bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ayat 13, jangan membuang aku dari hadapanmu, jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan. Wow. Ternyata oleh sebab kejahatan yang dia buat, kegirangan dia tidak ada lagi. Dia tidak ada damai, dia tidak ada sukacita. Walaupun dia banyak uang, tapi tidak menjamin untuk dia damai. Amin saudara. Daud seorang raja, seorang yang kaya raya, tetapi dia tidak memiliki lagi kegirangan. Wow, sayang. Ya, saudara, kerajaan surga bukan soal makan dan minum, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, hari-hari yang ada sekarang, orang bisa punya duit banyak, tetapi tidak akan berguna. Orang bisa punya rumah gede, rumah gedung mewah, tidak menjamin dia tenang. Semua sekarang dilanda dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Ya. Itu cuma sementara. Tuhan kasih buat kita sementara dalam dunia ini. Tapi itu tidak akan menjamin untuk kita bisa damai, kita bisa sukacita. Yang membuat kita damai, bersukacita, bila Tuhan memulihkan hidup kita. Tuhan menjamah hidup kita setelah kita menyadari kesalahan kita, kekurangan kita, segala hal yang jahat yang kita perbuat, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanpa syarat. Seperti Paulus dapat berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam kehidupanku. Saudara, percayalah kepada Tuhan, ya. Tuhan itu baik, ya, tidak akan dipandang hina oleh Tuhan bila kita memang datang benar-benar bertobat, meninggalkan hidup yang lama. Dan kalau kita sudah melakukan itu dengan anugerah dan pertolongan daripada Tuhan dalam hidup kita, dengan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, Roh Kudus guru yang terbesar, Roh Kudus penghibur, ya,
Roh Kudus perlindungan buat kita, Parakletos yang ada bersama dengan kita. Dia juga dapat memberitahukan, kamu salah, kamu tidak baik, ada hal yang tidak baik sama kamu. Kita bisa sadar, oh iya Tuhan. Nah, kalau kita mau datang dengan merasa diri kita hebat, menyombongkan diri, bagaimana Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita semuanya. Jadi kita merespon firman Tuhan yang ada, atau merespon keadaan situasi yang ada sekarang ini, bahwa sesungguhnya waktu yang ada ini waktu yang sudah sangat terbatas, sangat singkat. Kalau Tuhan masih berkenan kita dapat melewati peristiwa-peristiwa yang ada ini, mari saudara jangan sia-siakan waktu yang ada. Kembali Yohanes berkata, Injil Matius pasal yang ketiga, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah, ayolah, bertobatlah, tinggalkanlah hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita semuanya. Tidak perlu kita melihat yang lain supaya bertobat, diri kita sendiri saja. Sebab keselamatan itu adalah pribadi lepas pribadi. Tidak mungkin kalau bapaknya yang baik, bapaknya yang berkenan kepada Tuhan, dengan otomatis anaknya juga ikut diselamatkan. Anaknya juga ikut dengan bapak, nebeng dengan bapak, tidak bisa. Kita masing-masing datang kepada Tuhan, mempertanggungjawabkan pengiringan kita kepada Tuhan. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Amin. Firman Tuhan saya tibakan di sini. Kita mau masuk di dalam perjamuan asa yang kudus. Kita akan memperingati korban Kristus di atas kayu salib, saudara. Ya, kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Dan biarlah kita ini menerimanya ini dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Ya, karya terbesar bagi kita dunia ini adalah korban Kristus di atas kayu salib. Ya, itu karya terbesar. Jadi kalau kita hidup jauh daripada Tuhan, datang berbalik kepada Tuhan, ingat korban Kristus. Ingat penebusannya di atas kayu salib buat kita. Sebab tidak ada jalan lain yang di dalamnya manusia dapat diselamatkan. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita akan menyanyi satu pujian. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Dan kita akan masuk dalam perjamuan asa kudus. Darahnya amat kuasa. Kita merespon dengan baik, ya. Karya Tuhan Yesus di atas kayu salib buat kita. Karya yang agung, karya yang mulia. Sebab oleh korban Kristus di atas kayu salib, dosa kita diampuni.
Kita angkat roti di tangan kanan kita, tinggi di hadapan Tuhan. Ya. Kita dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu dan kita akan makan bersama. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Terpujilah namamu selama-lamanya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Air anggur lambang berbicara darah Tuhan Yesus yang telah tercurah di atas bangsa Tuhan kita. Kita dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu dan kita akan minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Roh Kudus. 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 Haleluya. Haleluya. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami kembali berhidangan dengan Engkau. Kami boleh makan tubuh-Mu, minum darah-Mu. Itu menyatu dalam hidup kami, masuk di dalam segenap kehidupan kami, di dalam tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan. Ada kuasa tubuh dan darah-Mu bekerja di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Ada kuasa di dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan. Darah Tuhan Yesus Kristus berkuasa. Darah Tuhan Yesus Kristus berkuasa. Haleluya. Glory, 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 glory bagi Tuhan. Terpujilah nama. Mulutku penuh dengan pujian kepada ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada untuk penuh dengan pujian kepada Tuhan. Untuk dengan pujian kepada ya Yesus Tuhan. Haleluya. Pada hari penghormatan Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu pada siang hari ini Bapa. Kami
mengingat akan kasih-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib buat kami semua Tuhan. Dan karya-Mu di kayu salib itu telah membebaskan kami dari belenggu dosa, dari tipu daya muslihat iblis. Kami menang di dalam Engkau Tuhan. Kami merdeka di dalam Engkau. Kami mendapatkan keselamatan di dalam Engkau. Tuhan berkati kami semua. Kami berdoa buat negara dan bangsa kami Indonesia. Mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Presiden kami. Tuhan pakai Bapak ini, sertai Bapak ini, lindungi Bapak ini. Tuhan karuniakan hikmat daripada-Mu kepada Bapak Presiden kami. Sebab kami tahu hikmat daripada-Mu adalah hikmat yang ajaib, hikmat yang heran, hikmat yang luar biasa. Tidak ada tandingannya di dalam dunia. Hikmat manusia terbatas, tetapi hikmat daripada-Mu tidak terbatas Tuhan. Tuhan berkati Bapak Presiden, Tuhan, supaya dia dapat memimpin dengan baik, mendapatkan solusi jalan keluar daripada-Mu kepada Bapak Presiden, sehingga kami boleh ada dalam naungan sayap kemurahan Tuhan. Kami percaya negara kami Indonesia dalam penguasaan daripada Tuhan. Tuhan yang ada bersama dalam negara kami, bahkan juga di belahan dunia yang lain, di negara-negara yang lain yang sekarang juga dilanda dengan wabah penyakit yang ada. Berkati saudara-saudara kami yang datang kepadamu. Berkati mereka yang mau bertobat, berpaling sujud datang kepadamu, menyembah Engkau, menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka. Bahkan kami semua di negara Indonesia, kuatkan kami, sertai kami. Kami mau hidup berkenan kepadamu Tuhan. Selagi hari yang ada, hari masih siang, Engkau beri waktu buat kami Tuhan. Kami tidak mau sia-siakan waktu yang ada. Kami mau memperbaiki diri kami. Kami mau hidup berkenan kepadamu, sehingga kalau kami sudah melakukannya, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kami, menyertai kami, menolong kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan ucapan syukur kami. Hamba berdoa buat umat-umat-Mu di rumah mereka masing-masing, lindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah. Berkati mereka Tuhan, jauhkan dari segala hal yang tidak baik, bahkan hindarkan dari wabah yang sedang berjalan. Kami merindukan tubuh jiwa roh kami sehat di dalam penguasaan dari Tuhan. Kalau Tuhan mengambil kami, kami ada di dalam kemuliaan daripada-Mu, di dalam anugerah daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu buat selamanya. Inilah doa kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menerima firman-Mu, menerima perjamuan asa yang kudus pada siang hari ini. Haleluya. Semua kita katakan amin. Beribadah, memuji dan memuliakan nama daripada Tuhan. Sebagai pengumuman, hari Jumat kembali kita akan beribadah. Belum juga bisa kumpul. Kita masih dalam situasi yang ada ini. Kita akan kembali beribadah di rumah masing-masing. Tapi kerjakanlah ibadah itu dengan baik, dengan takut dan gentar, dengan segenap hati kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita mau akhiri ibadah kita dengan doa. Kembali kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah kami pada saat ini dapat berjalan dengan baik. Berkati ibadah-ibadah yang diadakan di rumah-rumah umat-umat-Mu, dimanapun mereka berada, bahkan saudara-saudara kami seiman lainnya di seluruh negara kami Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Tuhan memberkati ibadah-ibadah yang diadakan, juga ibadah pada hari Jumat Agung nanti. Tuhan, kami kembali akan beribadah, memperingati hari kematian. Tuhan memberkati, biar semua berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu buat selama-lamanya. Dan saudara, kekasih-kekasihku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke rumah saudara masing-masing. Terimalah, bawalah berkat dari Allah Bapa di sorga.
kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan kuasa Allah Roh Kudus tinggal selalu bersama dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semuanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat siang. Tuhan memberkati kita semuanya.